Silakan Pak. Ya, amin Pak. Terima kasih. Pak Pengkue, silakan Pak. Ya, shalom Pak Awe. Shalom Pak. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 22. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang melindungi, orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus ya. Singa-singa muda merana kelaparan, kekurangan suatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang berpanjang untuk menjadi yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang penelinganya, kepada teriak mereka. Pak Pengkue, suaranya hilang Pak. Suaranya, mikrofonnya dibuka lagi Pak. Ya, terima kasih. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan ini dekat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Pengkue. Pak Mulia, silakan Pak. Dilanjut. Ya. Oke Pak. Pembacaan dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12 ya Pak ya. Ya. Demikian dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketambahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Allah. Amin. Terima kasih Pak Mulya, terima kasih Pak Pengkue. Kita akan mendengarkan pencerahan dari Pastor Paul sekarang. Silakan Pak. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita setiap hari, ya, untuk berjalan di dalam badai dengan mata tertuju kepada Gembala kita, sehingga Anda tahu di situ gadanya dan tongkat yang menghibur kita semua dalam pencobaan dalam badai, sehingga Anda bisa melewatinya, ya, mau setahun, 2 tahun, maksimum 4 tahun. Ya, maksimum 4 tahun dong. Ada gurun itu kelipatan 4, bukan kelipatan 4 atau 40 tahun. Udah, kalau Anda nggak lihat 4, 40 tahun. Pokoknya. Enggak ya, 4, 8 tahun, kelipatan 4 ya. Anda amati ya, kehidupan itu mempunyai pola. Tapi Anda terlalu sibuk untuk mengamati pola itu. Setiap hidup manusia punya pola. Ya, sehingga seharusnya ketika Anda sudah usia 50 tahun, ya, Anda sudah bisa menyimpulkan hidup Anda, lalu Anda cepat koreksi. Maksudnya dikoreksi itu, Anda harus tahu yang salah di mana. Nah, kalau untuk memperbaiki itu terlambat, 40-50 tahun itu terlambat. Anda harus koreksinya dari umur 30-40 tahun itu masa-masa kita bikin salah, saudara. Dan cepat berubah. 50 tahun karaktermu harus sudah jadi. Nggak jadi, waduh, setengah mati, saudara. Setengah mati. Tapi tetap ada, ya. Tapi ya tetap setengah mati. Harga dirimu dihancurkan, dan banyak hal ya, kompleks pokoknya. Anda harus punya Anda harus mengamati hidup Anda, pola hidup Anda. Ya, jadi kalau Anda sudah kepala 4, Anda harus sudah mulai catat, ingat semuanya. Ya, ada orang yang kurang mampu, Anda datang. Harusnya hamba-hamba Tuhan membantu Anda untuk konseling pola itu. Ya, saudara tahu orang datang ke kelenteng itu ya. Orang-orang di kelenteng ini saya nggak tahu kenapa. Mereka seringkali saya temui ya, bijak loh mereka. Mereka tuntun, kamu umur berapa sekarang? Makanya di tangga, tanya, kamu umur berapa? Lahirnya tahun berapa? Dia catat. Kamu ada pola ini, lihat pola hidupnya dia. Nah, orang Kristen juga sama. Ya, makanya Daud menyanyi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dihitung pola, menghitung hari-hari itu dia bukan cuma hitung 1, 2, terus pakai tirus itu ya, pakai turus 1, 2, 3 coret 5, 1, 2, 3 coret 5. Bukan begitu menghitung hari-hari. Dulu saya berpikir menghitung hari-hari maksudnya apa? Menghitung hari di penjara. Saya pernah di penjara ya, menghitung hari di penjara. Enggak begitu ya. Waktu saya menghitung hari di dalam penjara, saya menjadi makin bijak, saudara. Ada banyak waktu. Ya. Banyak waktu, saudara. Saya bisa puasa 40 hari, 40 malam. Itu hanya bisa di penjara itu, saudara. Ya, di kamar itu saya sendirian 40 hari, 40 malam.
hanya bisa di penjara. Nggak ada kerjaan, nggak dikejar-kejar juga, nggak bisa apa-apa juga, mau apa juga, ya kan. Terima telepon juga nggak bisa diganggu semuanya, ya kan. 40 hari 40 malam saya puasa, menang saudara, menang. Tidak ada orang puasa 40 hari 40 malam kalah, itu enggak ada saudara. Anda ingin menang, puasa 40 hari 40 malam. Anda menghadapi pencobanya hebat. Nah, makanya ya masalahnya seberapa keinginan Anda untuk menang itu, makanya puasa, jangan puasa 40 hari 40 malam. Anda disuruh puasa 24 jam makan sekali aja, wah komplainnya minta ampun, gua selentik. Udah selesai dah sama kamu dah. Udah selesai, ngapain saya terusin? Pak, Ibu puasa ya 24 jam makan sekali. Udahlah selesai dah. Tiada pertolongan bagimu. Menghakimi, Pak. Iya. Kalau saya mah simpel saja. Kamu pengennya hidupnya enak. Kamu kepenginnya enak, Tuhan Yesus suruh nanggung kok. Karena pendeta-pendeta menyampaikannya model sales obat, saudaraku. Ya, Anda boleh berbuat dosa seenakmu sendiri, nanti Tuhan Yesus yang menanggung. Siapa itu ya? Murid-muridnya Joseph Prince itu ya. Murid-muridnya Joseph Prince itu ya. Saya sampai kaget tuh. Kayaknya Joseph Prince khotbahnya nggak gitu perasaan ya. Tetapi mungkin saya yang salah dengar. Ya, ditunjuk ini bukunya Pak, baca lagi benar juga ya. Anda boleh bikin dosa apapun, pokoknya Tuhan Yesus yang nanggung. Nah, saudara tahu nggak? Saudara, ketika ada perkataan, Anda boleh berbuat dosa, Tuhan Yesus yang menanggung. Sama, bahkan ketika dosamu banyak, dia tanggung semua. Beda ya? Saya nggak tahu Anda ngerasa beda nggak? Kalau saya beda ya. Saya datang nih, ya, sebuah toko, ya saya ngajak nih, Pak David saya ajak ini. Oke Pak David, udah datang ke Eropa, tak ajak, yuk kita ke toko, ya satu ke toko. Pak David boleh ambil apa jadi itu, saya yang bayar. Wah Pak David, oh tenan nih Pak Paul, wah ya tenan Pak David. Terus mau ambil apa saja, haleluya. Wah. Tapi beda ya. Ini ceritanya Pak David ini, maaf Pak David jangan marah. Pak David nyuri saudara, baru ngerampok dari toko itu saudara. Lari, tangkap sama yang punya saudara. Belum dikasihkan polisi, ketangkap. Terus saya bilang sama yang punya ini, apapun yang dia sudah ambil dari kamu, tak bayar. Semuanya ganti. Beda kan? Beda. Kalau pendeta menyampaikannya apapun dosamu, ya kamu boleh bikin dosa apa, Tuhan Yesus yang nanggung. Anda akan umpah-umpahkan, saudara. Dan itu yang ditangkap oleh orang Islam. Ya, Anda boleh bikin dosa apa saja, ya. Orang Islam itu mikirnya begitu, karena pada dasar pikiran otak udah cabul ngeres, saudara. Coba lihat ya, kalau ngomong lihat ya, di live chat itu ya, di live chat YouTube, di mana sistemnya begitu. Anda boleh dosa apa saja, enak pokoknya itu Tuhan Yesus yang nanggung. Dan Anda berpikirnya juga demikian. Banyak dari orang-orang itu juga berpikir demikian. Dengan naifnya. Padahal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan oleh Tuhannya orang Israel, walaupun kamu sudah berbuat dosa merah seperti komisi dan hitam seperti kesumba, ya, akan kubuat putih seperti salju. Bukan kamu boleh berbuat dosa apa saja, nanti akan mau disucikan, diampuni dosanya. Apa saja bisa. Oh enggak, saudara. Enggak. Ini bukan semacam obral diskon murah. Makanya banyak orang Kristen di Eropa, ya setelah era Calvinis, ya apapun, ya predestinasi, pokoknya Tuhan, iman percaya, tetapi dia lupa. Bukan dibalik. Joseph Prince nganut seperti itu.
apa saja boleh dilakukan. Yang penting kamu datang sama Yesus, Tuhan akan sucikan kamu. Dan saya tidak setuju. Sebab ketika kamu sudah niat begitu, hari itu kamu tidak diampuni dosanya. Kemarin kita sudah belajar ya, ketulusan hati itu penting. Harus tulus dulu, harus aletheia. Kamu enggak aletheia, kamu pertama datang kamu sudah ngitung kok. Enggak diampuni. Enggak bisa. Justru malah enggak diampuni, malah diselentik sama Tuhan. Kurang ajar kamu. Jangan main-main, saudara. Ya, nah, makanya jangan main-main. Tetapi ketika kamu sudah punya hati yang tulus, hati yang benar-benar, dalam keputusasaanmu kamu datang sama Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan pendamaian. Oh, tapi masalahnya kamu sudah persiapkan kok sebelumnya. Ya kan, aku tak bikin dosa, lalu aku tak bikin putus asa. Nggak bisa. Oh, diajar dulu sampai kamu benar-benar desperate, saudara. Termasuk saya. Termasuk saya sih jujur saja. Daud saja diampuni Tuhan. Ya, nah. Tetapi intinya, saudara, kalau Anda, saya lagi cerita sama Anda yang aletheia, kalau Anda nggak aletheia mah bonggan, saudara. Ya, bonggan itu, terus pokoknya itu bahasa Jerman kuno. Ya, kalau bonggan itu. Kalau kamu tidak tulis datang sama Tuhan, itu di luar pembicaraan kita hari ini. Tapi kalau kamu sudah tulus aletheia sama Tuhan, ya, jangan takut, datang. Pencobaan itu datang padamu, saudara. Penderitaan itu memang harus datang. Aniaya itu harus datang. Karena kesombongan kita, ada sisa-sisa. Kita nggak ada orang yang sempurna, itu nggak ada. Setiap hari adalah sebuah proses dari Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Supaya kita seperti Yesus. Serupa seperti Yesus. Setiap hari adalah sebuah proses penyempurnaan. Demikian juga dengan saya. Setiap hari adalah proses penyempurnaan. Kadang-kadang nggak tahan juga, ya lupa ya. Egonya, ya kan, gengsi, itu semua, itu paling sulit itu. Yang kita nggak berasa. Ya kan, ego, gengsi itu kan paling nggak berasa kan. Tapi kalau Anda aletheia, ya, dan Anda terjadi satu penderitaan, kadang-kadang nggak cukup setahun, 2 tahun, ya kan. Daud pun mengalami, ya. Daud pun mengalami ya. Coba dari orang yang bukan siapa-siapa, lalu dia menjadi pahlawan yang hebat, yang dipuja-puja seluruh Israel. Tiba-tiba dibanting menjadi buronan mertua, memalukan sekali ya buronan mertua ya. Dan istrinya pun dikasihkan ke orang lain, saudara. Aduh, rasanya saudara kayak apa tuh? Rasa terhinanya kayak apa? Udah begitu dia harus pergi ke sarang musuh, ya dia harus pergi ya, bukan buat memerangi Saul, bukan. Itu jangan samakan dengan si ceker babi dan kapal oleng. Daud pergi ke sarang musuh itu bukan buat merangi Saul, bukan. Karena dikejar-kejar Saul sehingga dia harus pergi ke sarang musuh, kepepet. Nggak ada pilihan lain. Itu pun dia tidak mau merangi Saul. Waktu dia dia bersembunyi di sarang orang Filistin, dia tidak pernah merangi Saul, saudara. Nggak pernah. Dan ketika sampai harus perang sama Saul pun Tuhan hindarkan dia. Sehingga nggak jadi perang sama Saul, Daudnya. Ya, tetapi dia harus pun jadi pura-pura gila. Pertama kali dia diubur-ubur begitu, dia sampai pura-pura gila. Pura-pura, saudara. Dan di dalam kehinaannya itu, seorang pahlawan perang dipuja-puja ya. Dari nol naik, dijatuhkan lagi. Dan itu nggak terjadi cuma sekali dalam hidupnya Daud, saudara. Nggak cuma sekali, ya. Ada beberapa kali dalam era kehidupannya dia. Tetapi Daud menaruh percayanya kepada Tuhan dan memiliki hati yang tulus, saudara, aletheia. Dia jaga hatinya itu benar sama Tuhan. Ya, dia jaga. Makanya itu kata aletheia itu penting ya. Kata aletheia itu penting sekali. Kalau saudara kita bicara apapun hari ini, setiap embun pagi Anda datang, Anda tidak aletheia, karena Tuhan ngampuni. Oh, terkutuk Anda. Anda kan jadi terkutuk loh.
dengan ide itu, Anda terkutuk loh, ya. Anda berhitung dengan Tuhan dengan tentang sebuah kejahatan dan nanti Tuhan ampuni. Oh enggak, lu enggak ampuni, kamu akan tuai berlipat kali ganda karena kamu sudah tahu. Makanya nggak heran kamu nggak bangkit-bangkit hidupnya, nggak heran kamu ruwet terus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan, akulah hodos, akulah aletheia, dan akulah zoe. Kalau kamu sudah temukan jalan itu, jalan salib, kamu harus tempuh itu dengan aletheia. Nanti kamu temukan kehidupan. Ya, jalan salib itu kamu harus lakukan dengan aletheia, dengan hati yang murni, saudara. Dan memang jalan salib itu untuk membuat hatimu murni. Masalahnya kan Anda nggak mau kan ada kasih karunia. Karena ajaran tadi itu ya, ajaran teologi yang pokoknya hyper grace itu ya. Hyper grace, kenapa mesti dikasih nama hyper grace ya? Oh, karena itu hyper Pak, kita boleh pesta pora dengan dosa, pokoknya tetap diampuni. Oh enggak saudara, Tuhan nggak ampuni saudara. Alkitab sudah bilang, adalah lebih baik kalau dia tidak pernah mendengarkan kabar, tidak pernah mengetahui kebenaran itu. Ya, adalah lebih baik bagi orang itu kalau dia tidak pernah tahu, ya. Makanya Anda harus jaga hatimu dengan aletheia sama Tuhan. Ya, hatimu harus benar. Ya, Anda harus punya hati yang benar-benar remuk sama Tuhan. Bukan Anda licik. Diampuni sama Tuhan. Terus aku tak minta ampun sama Tuhan. Terus Anda pura-pura nangis sebisa mungkin gebrok-gebrokin kepalanya supaya merasa Anda sudah ampuni. Enggak, saudara. Makanya nanti ketulusan hati kita Tuhan bikin pencobaan lagi. Makanya Tuhan perpanjang. Ya, di-extend dalam tanda kutip di-extend pemasa hukumannya. Sampai itu remuk, sampai itu keluar semua itu kelicikan-kelicikan hatimu sampai udah nggak bisa licik lagi. Aduh ternyata aku nggak bisa membohongi alam semesta ini ya. Jehovah Sebaot, alam semesta kan. Ia kan Tuhan dari alam semesta kan. Ia adalah alam semesta ini kan Tuhan. Ya kan? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Iya. Alam semesta itu Tuhan. Wah, salah kan? Jehovah Sebaot itu kan Tuhan semesta alam kan? Anda nggak bisa tipu, saudara. Karena Tuhan ada di dalam ciptaannya. Anda nggak bisa tipu hukum dari semesta ini. Anda bisa akal-akalan. Anda nggak jaga. Kalau Anda nggak aletheia, dikejar terus sampai Anda murni kayak saya. Saya juga sama. Saya akal-akalan. Saya pikir yang ini Tuhan, wah tak bikin hati ini tak bikin galau sedemikian rupa ya, perasaan bersalah. Saya ciptakan perasaan bersalah di hati ini. Habis itu bikin dosa lagi, lalu tak ciptakan lagi. Kayak orang bulimia tuh ya. Dia makan sebanyak-banyaknya, lalu dimuntahin, makan banyak lalu kan begitu kan, orang bulimia itu kan, dimuntahin lagi makanannya. Dia makan lalu merasa bersalah, terus dimuntahin. Dia makan bersalah. Nah itu sama ya, Anda tuh begitu. Saya juga, kita semua seringkali begitu. Tapi saya kapok, saya nggak mau. Nggak bisa. Jangan akal-akalan sama Tuhan. Hati kita kudu tulus. Ya. Memang saudara, kalau Anda sudah hidup melekat sama Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah ini, Anda hidup di dalam kelahiran baru, kemalangannya banyak. Kemalangan orang benar banyak katanya Mazmur tadi kita baca. Ya. Kemalangan itu banyak. Tapi Tuhan pasti lepaskan. Kenapa kemalangan itu Pak? Ya supaya hati sampai murni. Sama seperti saya sampai Tuhan itu murni, karena kadang-kadang kita enggak ngerti hati kita murni apa enggak. Ya. Kita enggak ngerti itu hati kita murni apa enggak. Sampai hati kita itu murni, penderitaan, aniaya itu terjadi terus. Ya, makanya saudaraku, bahkan kalau Anda lihat dalam perjanjian baru, ceritanya adalah be courage, tetap tabah, tetap kuat di dalam penderitaan.
Dari pasal ke pasal, dari lembar ke lembar, Anda akan membaca tetap tabah, tetap kuat di dalam pencobaan dan penderitaan. Lalu beberapa pendeta mengubah ceritanya itu menjadi berkat sampai Anda lupa bahwa penderitaan itu harus dihadapi dengan sukacita, ya, dengan damai. Anda harus berdamai dengan penderitaan, dengan pencobaan, dengan badai hidupmu. Nanti hidupmu normal. Anda pikir cuma Anda yang menderita. Wah, kita orang benar, tidak mungkin menderita. Bohong itu pendetamu. Bohong, saudara. Siapa bilang orang benar anaknya nggak ada yang sakit, kena cancer? Siapa bilang itu? Anda tahu Rick Warren itu anaknya bunuh diri, nembak kepalanya sendiri. Iya kan? Rick Warren itu yang mentahbiskan Obama. Saya suka bukunya ya. The Purpose Driven Church, The Purpose Driven Life. Hebat kan, dia tulis bukunya kan, wah itu mengubah hidup saya sekali saudara, The Purpose Driven Church and Driven Life itu. Pelayanan saya rubah, cara pelayanan saya, cara saya itu tak rubah semua saudara. Saya diberkati banget. Anaknya bunuh diri, si Rick Warren ini. Nggak ada yang sempurna saudara. Semua kita ada salibnya, kita ada pencobanya, kita ada penderitaannya. Ada, Anda nggak usah malu. Anda nggak usah gengsi, Anda nggak usah susah. Anda pikir Anda yang paling menderita, gundulnya peang. Ya, semua orang merasa dia yang paling menderita di dunia ini. Wah, kamu belum apa-apa nih sama penderitaan saya. Semua ngomongnya begitu, saudara. Anda belum ngalami. Kayak saya ngomong kan. Saya kalau konseling orang itu semua cerita gara-gara dikebut utang 200 juta terus pusing. Hah? 200 juta. Saya garu-garu kepala. Kalau tak kasih tahu berapa, kamu tahu jepat nanti. Ada beberapa orang yang ekstrim ya. Saya kan edan sama saudara. Karena memang saya juga edan, 4 tahun ngedan kok saya kok. Memang ngedan kayak Daud, ngedan karena saya marah sama Tuhan. Saya marah sama pendeta-pendeta ya. Tetapi saudara di dalam kemarahan itu saya mencari benar-benar cari yang benar saudara. Nah Anda kan banyak dari kita, Anda maunya kan bukan mencari yang benar harusnya bagaimana. Pokoknya aku maunya enaknya aku bagaimana. Tuhan kudu ngikuti caranya aku. Makanya Anda kemalangannya makin banyak lagi. Makin banyak lagi kemalangannya, enak aja. Sampai Anda murni. Kemalangan orang benar banyak. Orang kalau enggak benar, kemalangannya dikit. Kenapa? Karena dia nggak butuh dimurnikan. Beneran saudara. Anda berzina bolak-balik ya, berzina. Kerjanya tetap lancar saudara. Kalau orang belum di dalam Tuhan, berzina, kerjanya tetap lancar. Coba Anda sekali di dalam Tuhan berzina, habis semuanya. Beberapa orang ada yang pernah kontak saya ya. Saya tak duti, kamu ada masalah apa begini, tak amatin. Pertama saya tanya, kamu ada dosa yang disembunyikan? Enggak ada Pak. Tapi terakhir saya kerja, enggak mungkin. Enggak mungkin, karena itu sudah hukum formula. Tak kegat. Kamu pernah berzina enggak? Tak tanya lagi. Nangis saudara, saya berzina. Nah itulah. Nah, itu enggak mungkin lolos, enggak mungkin luput. Itu formulanya sudah begitu saudara, itu sudah formulanya. Konseling sama saya tak kejar, kamu pernah berzina? Enggak. Saya tanya lagi. Wah dia nangis ya, saya doakan ya. Ini orang kaya raya sekali saudara ya. Mau kolaps, hampir kolaps. Waduh 1 jam tak tungguin nangis sampai umbul itu. Wah, udah berhenti nangisnya saudara. Karena itu dia sembunyikan rapat-rapat perzinahannya itu. Karena dia sayang sekali sama istrinya ya. Dan dia merasa bersalah sekali. Dan terlambat karena sudah semuanya sudah tidak karu-karuan. Hubungannya dengan istrinya udah renggang saudara. Istrinya sudah masa bodoh, jadi udah kayak cuman ketemu di rumah cuman saya hello saja, oke semua bisnis kayak orang bisnis ketemu di kantor. Kebetulan mereka punya perusahaan, satu perusahaan. Mereka punya perusahaan, mereka ngelola perusahaan. Jadi isinya kayak partner kerja saja. Tapi nggak mau, udah nggak mau berhubungan seks lagi, sudah tidak ada, ya pokoknya cuma saya hello saja.
Wah, dan itu sudah terjadi udah belasan tahun, saudara. Begitu hidupnya, dia menderita sekali. Kemenangan nggak? Yuk ampuni. Ampuni dulu, jalani. Jalanin. Makin kamu berkelit, makin kemalangannya makin banyak. Kecuali kamu tidak di dalam Tuhan. Ya, kamu tidak perlu dimurnikan. Ya, karena dosa orang fasik itu dikumpulkan untuk hari penghakiman. Nah, kalau gitu aku tak jadi orang fasik, ya silakan saja. Ya kan? Itu ya masalahnya ya. Nah, itu masalahnya. Nah, Anda siap nggak untuk dimurnikan sama Tuhan di dalam penderitaan itu? Makanya kalau lagi dalam penderitaan, semua orang alami. Saya juga ada salibnya, saudara. Cuma saya enggak bilang-bilang sama saudara karena saya deal. Saya nggak ada masalah. Kita berdamai dengan salib itu. Ya kan? Saya yakin semua. Kalau telusuri nggak ada salibnya ada. Hanya orang itu sudah berdamai. Kadang-kadang orang dunia lebih sanggup berdamai. Ya, di dalam psikologis itu ada 3 ya. Responnya 1, ya, stres, girap-girap, kalau ada pencobaan penderitaan. 2, ya, belaga gila, anggap aja nggak ada. Masalahnya ada, begitu jatuh bunuh diri dia, kelihatannya happy tiap hari, tiba-tiba bunuh diri. Nah, caranya gimana? Cara lainnya dia, ya pakai sabu-sabu atau pakai ekstasi itu, gedek terus saudara, happy terus tiap hari. Itu nggak bahagia dia, pakai ganja segala macam. Mungkin dia supaya bahagia. Itu cara kedua gitu ya. Yang satu girap-girap, yang kedua pura-pura nggak ada. Nah itu caranya. Tapi yang ketiga saudara, dia berdamai. Aku ada masalah, harus aku selesaikan, tapi life must go on. Nah yang ketiga ini yang benar. Dan orang-orang di luar Tuhan tahu caranya. Deal dengan itu. Ya, saya pecandu, saya harus berdamai, saya harus terima kenyataan saya pecandu sehingga saya menghancurkan keluarga saya merusak hidupnya saya sendiri dan anak saya. Kemudian saya akui di depan orang, dan itu ada ya dalam klub-klub itu ya, itu ilhamnya dari psikologi tentang itu. Anda lihat klub-klub pecandu, klub yang orang-orang yang mengalami kelainan-kelainan itu ya, yang rusak-rusak itu kan ada klubnya itu ya. Kemudian ada psikolognya, biasanya ada psikiaternya. Itu intinya dari Alkitab. Kamu harus berdamai dengan masalahmu. Terima kenyataannya kamu orang yang rusak. Makanya kalau dalam pengakuan dosa, kalau kita pengakuan dosa, saya selalu ajarin, Tuhan, saya ciptaan yang rusak. Saya sudah hancur. Saya sudah berdosa. Oh, pengakuan itu penting, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Maka ketika orang-orang ini ketika orang-orang ini datang sama Tuhan sungguh-sungguh, sampai dia aletheia ya, sampai murni, sampai nggak ada yang tersisa. Itu nanti tiba-tiba masalahnya hilang sendiri, saudara. Ya, ya ganti, next level, saudara. Tapi masalah itu hilang sendiri. Dan next levelnya dia itu indah, saudara. Dan dia ngerti, oh iya ada deal dengan itu. Sampai akhirnya itu semua kemalangan itu dihalau dari hidupnya dia. Ya, dia tinggal di mana? Tinggal di paradise, tinggal di Eden. Belum mati dia sudah tinggal di Eden, saudara. Makanya harus tetap tenang, percaya ketika Anda dalam pencobaan, dalam penderitaan. Itu sebuah proses, jangan lari, jangan ditolak, jangan dihindari, jangan ditengking. Tetapi Anda minta, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ributlah datang, ku mau tetap selamanya. Oh, masa-masa pertama berat sekali, nangis tiap hari, sampai Anda bahagia. Sampai damai sejahtera yang melampaui segala akal itu meliputi hidupmu. Kami ngalamin, saya ngomong begini saya ngalamin, saudara. Istri saya ngalamin, kita sama-sama. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Sampai akhirnya benar-benar kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kami. Kita ngalamin, ya, kita semua ngalamin. Nggak mungkin Anda nggak ngalamin itu bohong ya.
Tetapi ketika kita serahkan, kalau Anda nggak ngalamin sama sekali seumur hidupmu, ya, dan Anda masih tetap pergi berzina, masih tetap iri hati, masih tetap ruwet gitu ya, hidupmu, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Karena orang fasik itu memang dibiarkan hidup begitu, sampai nanti tiba-tiba hari kemalangan itu datang, saudara. Sampai tiba-tiba hari kemalangan itu datang menghampiri dia. Oh, itu kata Alkitab yang ngomong ya. Tapi orang benar, dia akan mengalami dicicil dari awal. Dicicil. Anda mau tiba-tiba nanti digubuk ditagih, atau dari awal dicicil dulu. Tepat selesai, jadi Eden itu milikmu. Ada, ya kan? Dicicil dulu, karaktermu disikat dulu, dicicil tiap hari, nurut sama Tuhan. Kalau ada pencobaan itu datang, nggak apa-apa, berdamai dengan itu. Anakmu sakit, istrimu sakit, engkau bangkrut, keluarga. Jangan buka tutup lubang ya. Tapi Anda datang sama Tuhan, apa tiap hari Tuhan, apa Tuhan. Kalau perlu puasa, nah begitu Anda bilang nggak mau puasa, ini perutnya ini, mulus ini sakit, udahlah, nggak pertolongan nggak akan datang. Memang disuruh puasa, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus yang nyuruh Anda puasa. Saat mempelai itu bersama dengan para sahabatnya, maka para sahabatnya nggak perlu puasa. Tetapi akan ada saat yang mempelai itu diambil daripadanya, maka para sahabat mempelai itu harus puasa. Anda harus puasa. Dalam pencobaan itu Anda kudu puasa. Ya, Anda ingat saya kasus pertama kali meledak itu ya, dicari sama Wapres itu mau tangkap saya itu. Saya puasa 7 hari, 7 hari itu ya. 7 hari, 24 jam makan sekali selama 7 hari. Menderita bukan, takut bukan. Karena saya itu saatnya saya puasa, karena saya akan memasuki fase berikut dalam hidup saya. Saya ngerti kenapa itu pola, saya sudah ngamatin pola itu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Anda nggak ngitung hari-hari, kalau saya nggak menghitung, saudara, saya tahu begitu. Saya udah tahu saya puasa 7 hari. Puasa. Anda kudu puasa. Harus. Anda kalau lagi ngalami masa yang udah mentok, puasa. Anda nggak mau puasa kok. Ya. Bohong kalau Anda mau lepas. Saya nggak percaya Tuhan akan lepaskan Anda. Kalau Anda nggak mau puasa. Percaya saya. Percaya saya. Karena puasa itu salah satu cara Anda minta belas kasihan Tuhan. Ya, dan Tuhan senang ketika Anda puasa juga. Bukan puasa yang terus ngoreh awak nggak karu-karuan, bukan ya. Anda tahu kapan puasa, kapan sampai stop. Saya tahu kapan saya berhenti, saya nggak puasa. Tapi saatnya puasa, saya puasa, saudara. Saya kalau saatnya puasa 7 hari. Ya kan, 24 jam makan sekali. Saatnya lagi makan enak, ya makan enak. Ya, jadi jangan malas puasa. Kalau Anda sudah menghadapi masalah yang tidak tertolong lagi, dan Anda mau Anda menang itu bukan berarti dia harus sembuh atau Anda harus enggak ya, menang itu Anda harus melewati masalah itu dengan menang. Ya, dengan respon yang benar. Yang penting itu bukan menang hasilnya Anda bisa nyaur utang, Anda bisa dapat utangnya 5 miliar lalu Anda diberkati 50 miliar. Oh enggak ya, itu salah, itu konsep yang salah dari pendeta Gilbert itu. Salah. Yang namanya menang, Anda ditagih, Anda bisa merespon, ditagih nggak ada uang, koles, berantakan, lalu Anda dikejar, Anda meresponinya dengan benar, dengan cara Tuhan. Ketika Anda nggak punya uang, besok harus makan apa, besok deadline bayar kuliah, Anda tahu cara responnya, bukan buka tutup lubang. Cari respon yang benar. Ketika Anda ditekan, difitnah, Anda responnya benar. Bukan terus Anda menang dari fitnah, Anda lolos dari penjara. Oh belum tentu saudara, bisa masuk. Tapi responmu benar. Respon-respon yang benar itulah kemenanganmu. Dan saat itu tiba-tiba masalah itu hilang sendiri. Masalah hilang sendiri saudara. Kemenangan itu adalah respon. Anda jangan kejar menang dari materinya itu, tapi kejar proses responnya yang benar. Respon saya harus benar di dalam Tuhan Yesus. Bukan resultnya, prosesnya harus benar sesuai dengan cara Tuhan saya mau. Tolong aku Tuhan. Begitu Anda benar, ya, saya nggak berkata, oh, kalau gitu kita nggak bisa, nggak bisa cerdik dong, harus cerdik, tapi responmu harus sesuai firman Tuhan,
sesuai dengan hatimu yang penuh cinta. Saya mau responnya benar. Pokoknya saya mau responnya benar. Titik. Kamu menang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, makanya puasa itu membantu Anda mempunyai respon yang benar. Perlu puasa yang panjang, saudara. Ya, kalau sampai Anda masih belum bisa respon, Anda masih marah, Anda masih terus jalanin terus. Ya, sampai Anda respon-respon untuk benar, tiba-tiba masalahmu selesai, tiba-tiba kamu sudah di tengah-tengah Eden. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hawe.